Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Eko Budi Santoso dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Materi kali ini kita akan menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pandangan para pendiri bangsa tentang dasar negara, kemudian mampu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan mereka, serta dapat memahami pentingnya kompromi dalam proses pembentukan dasar negara. Sebelum lanjut ke materi inti, kita harus tahu apa itu Pancasila dan siapa yang membuatnya. Adik-adik, anak-anak semua dimanapun Anda berada, pastilah sedikit banyak sudah tahu Pancasila adalah ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun yang perlu kalian pahami, pasal-pasal yang ada dalam ataupun sila-sila yang ada pada Pancasila itu tidak tiba-tiba saja ada atau tidak tiba-tiba jadi seperti ini. Ada proses panjang, proses rumit yang dilakukan para tokoh-tokoh pendiri bangsa kita untuk membuatnya. Ada perdebatan-perdebatan, ada sidang-sidang yang dilalui saat membuat dasar negara, agar dasar negara, ideologi negara kita, falsafah kita ini dapat dijadikan pijakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang beraneka ragam suku, bangsa, dan bahasa. Jadi harus dipahami, poin pentingnya adalah sila-sila pada Pancasila tidak hadir begitu saja, tapi ada proses panjang dan peran tokoh-tokoh bangsa pada masa itu yang menyumbangkan ide dan gagasan-gagasan mereka tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ya anak-anakku, adik-adik dimanapun Anda berada, sejarah terbentuknya Pancasila tentunya tidak lepas dari sejarah dibentuknya BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau dulu juga disebut dengan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita sama-sama tahu bahwa Indonesia adalah negara yang pernah dijajah oleh negara Belanda sampai akhirnya tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang. Jepang masuk ke Indonesia pada 8 Maret 1942 dengan membawa slogan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Slogan-slogan propaganda ini menarik perhatian rakyat Indonesia, khususnya tokoh-tokoh bangsa kita. Kemudian akhirnya tahun 1944 Jepang mulai terdesak oleh sekutu. Daerah-daerah yang ditaklukannya mulai direbut oleh sekutu.
Hal ini membuat Jepang berpikir keras bagaimana caranya bisa bertahan dengan daya upaya agar bisa melawan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pada akhirnya, untuk menarik perhatian tokoh para pendiri bangsa, Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk negara Indonesia pada tanggal 29 April 1945, maka dibentuklah BPUPK ini sebagai salah satu bentuk nyata janji kemerdekaan untuk negara kita Indonesia. Pada saat itu yang menjadi ketua BPUPK adalah Dr. Rajiman dengan anggota-anggotanya sekitar 69 orang. Maka pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPK pun mengadakan sidang pertamanya. BPUPK tentunya menjadi wadah cikal bakal perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama BPUPK diawali dengan Dr. Rajiman yang memberikan pertanyaan kepada seluruh anggota yang hadir dalam rapat pertama BPUPK. Pada rapat pertama BPUPK membahas dasar negara berdasarkan pertanyaan ketua BPUPK yang berbunyi, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Pertanyaan ini ditanggapi oleh beberapa tokoh para pendiri bangsa. 3 tokoh yang terkenal dalam melakukan tanggapan terhadap ini adalah yang pertama, Bapak Muhammad Yamin. Bapak Muhammad Yamin sendiri mengungkapkan gagasannya atau pendapatnya pada 29 Mei 1945. Beliau memberikan 2 jenis usulan dasar negara, yaitu secara lisan maupun secara tertulis. Untuk secara lisan, beliau memberikan tanggapannya bahwa dasar negara itu yang pertama adalah harus menggunakan pri kebangsaan, kemudian pri kemanusiaan, pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Sedangkan usulan tertulisnya adalah 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kebangsaan persatuan Indonesia, 3 rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah hampir mirip ya dengan dasar negara Pancasila yang ada pada saat ini. Kemudian tokoh bangsa selanjutnya yang memberikan tanggapannya adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo memberikan pendapatnya atau gagasannya pada sidang 31 Mei 1945. Beliau menjelaskan bahwa dasar negara kita adalah 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, dan 5 keadilan rakyat. Tokoh bangsa yang terakhir menyampaikan tanggapannya di sidang ini adalah Bapak Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945 bahwasanya dasar negara ini adalah kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat ataupun demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian pada
tanggapannya pun beliau juga memberikan ide ataupun masukan agar 5 sila yang akan dibuat sebagai dasar negara itu disebut Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Baiklah, lanjut. Setelah sidang pertama BPUPK usai, gagasan Soekarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPK. Namun dalam perumusan Pancasila tentu saja tetap ada dinamikanya. Ada perbedaan pendapat di antara para tokoh pendiri bangsa mengenai hubungan antara negara dan agama. Kemudian Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPK memutuskan untuk membentuk sebuah panitia dengan tugas menyusun rumusan tentang dasar negara dengan pidato Soekarno sebagai bahan utama, ditambah usul dari semua anggota BPUPK yang mengajukan. Maka dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Mr. Ahmad Subarjo sebagai golongan kebangsaan. Kemudian ada Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abikusno Cokro Suyoso sebagai perwakilan golongan Islam. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama masalah agama dan negara. Setelah rapat yang cukup alot pada 22 Juni 1945 dicapai kesepakatan bersama tentang naskah rancangan pembukaan hukum dasar atau pembukaan Undang-Undang Dasar oleh Insinyur Soekarno. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dinamakan Mukadimah, sedangkan oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Kemudian naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 anggota Panitia 9 itu kemudian terkenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di dalam naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Mukadimah atau Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian, kemanusiaan yang adil beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian terbentuknya PPKI ataupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu Jepang kalah telak terhadap sekutu karena 2 kota besarnya dibom atom, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya Hisaichi Teruchi, perwira tinggi Jepang, mengumumkan pembentukan sebuah panitia untuk persiapan kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Lalu pada tanggal 12 Agustus 1945, pemerintah kolonial mengumumkan keanggotaan PPKI yang berjumlah 21 orang. Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakilnya. Sementara para anggota PPKI terdiri dari Supomo, Bapak Rajiman Widyodiningrat, Bapak Raden Suroso, Bapak Sutarjo Kartohadikusumo, Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Bapak Abdul Qadir, Bapak Pangeran Suryo Hamijoyo, Pangeran Purboyo,
Kemudian ada Bapak Muhammad Amir, Bapak Abdul Abbas, Bapak Muhammad Hasan, Bapak Ratulangi, kemudian ada Andi Pangeran, kemudian ada Aha Hamidan, kemudian ada I Gusti Ketut Puja, Johannes Latuhar Hari, dan Yap Tuang Bing. Kemudian tanpa sepengetahuan pihak Jepang, anggota PPKI ditambah sebanyak 6 orang terdiri dari Bapak Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, dan Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada Wiranata Kusuma. Setelah itu ada Kasman Singo Dimejo dan Kusuma Sumantri. Dengan demikian jumlah anggota PPKI menjadi 27 orang. Pada masa PPKI ataupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pengganti PPK, Bapak Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua PPKI lantas mengajak para tokoh Islam mengadakan rapat kecil pada pagi hari setelah upacara proklamasi, sehari setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus sebelum sidang pertama PPKI dimulai untuk membahas kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang masih terdapat pada rancangan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Sejarah mencatat rapat tersebut berlangsung selama 15 menit saja dengan kesepakatan penting, yaitu mengubah kalimat tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja, tanpa embel-embel, menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. PPKI kemudian melakukan sidang pertamanya dan dapat terlaksana dengan cepat karena tokoh-tokoh dari perwakilan Islam lebih mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan lainnya. Baiklah, itulah beberapa materi tentang menggali gagasan para pendiri bangsa. Yang bisa kita rangkum pada materi kali ini adalah dengan melihat keseluruhan proses kelahiran dan perumusan Pancasila menjadi dasar negara, kalian pasti paham bahwa proses kesejarahan tersebut diawali dengan kelahirannya pada 1 Juni 1945. Pada saat itu pidato Bung Karno di sidang pertama BPUPK. Lalu diikuti oleh perumusannya pada 22 Juni 1945, yaitu pada saat pembuatan Piagam Jakarta, dan disahkan kemudian oleh sidang PPKI yang berlangsung pada 18 Agustus 1945. Pada hari pengesahannya itu, para pahlawan pendiri bangsa bermufakat bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pelajaran kali ini adalah 1. Para pendiri bangsa menggali nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat sejak zaman dahulu untuk menjadi dasar negara. Nilai paling dasar, paling utama adalah gotong royong. Kedua, para pendiri bangsa dari semua golongan tidak mementingkan ego masing-masing demi terwujudnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Sikap kompromi dan saling menghargai adalah poin penting dalam membahas kepentingan bangsa, terlebih untuk menjamin keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk selama-lamanya. Yang keempat, Bapak tambahin ya, gagasan-gagasan para pendiri bangsa itu sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi mereka itu satu pemikiran satu sama lainnya karena gagasan atau ide-idenya itu mirip-mirip. Terima kasih telah menyimak pelajaran kali ini sampai selesai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, PowerPoint ini dapat di-download juga di website atau blog milik saya di Guru Pancasila Web ID.
Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat dan salam semangat belajar. Terima kasih.